Puji Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Baik, hari demi hari, waktu demi waktu berjalan terus ya. Kita lalui bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan. Tadi dalam lagu kita mengatakan, kita nyatakan dari dalam hidup kita, aku mau cinta Yesus. Bagaimana sebenarnya yang cinta Yesus itu? Kita akan lihat, firman akan berbicara kepada kita. Haleluya. Baik, kita buka dari Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku, 1, 2, 3 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita baca sekali lagi. Hai saudara-saudara, 1, 2, 3 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat yang dilayani, ya, yang ada di Filipi. Keadaan jemaat di Filipi ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara di Roma. Ketika dia di penjara di Roma, kepada kita semua, ketika firman ini sampai kepada kita masing-masing, supaya tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Puji Tuhan. Jemaat yang kekasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari akan terlihat bagaimana sebenarnya ketaatan kita itu mengikut Tuhan, kesungguhan kita mengikut Tuhan, ya. Kalau kita mengatakan aku cinta Yesus seperti lagu tadi, aku cinta Yesus, tetapi kehidupannya, perilakunya, karakternya, kesaksian hidupnya tidak mencerminkan apa yang diinginkan Tuhan, tidak mencerminkan pelaksanaan firman di dalam hidupnya, maka kata-kata mengatakan aku cinta Yesus tidak tepat. Saudara-saudara kekasih semuanya, kepribadian kita akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kepribadian Bapak Ibu menunjukkan siapa Bapak Ibu sebenarnya. Ketika umat jemaat di Filipi ditinggalkan oleh Rasul Paulus,
sang gembala tidak ada. Sekalipun ada Timotius, rekan-rekan pelayanan yang lain di sana, tetapi secara garis besarnya, gembala umumnya, Rasul Paulus tidak bisa hadir di sidang-sidang yang dia gembalakan. Apa yang terjadi di sana, Bapak Ibu? Ini dirasakan oleh Rasul Paulus secara roh. Bukan karena ada melapor-melapor, tetapi di dalam iman, secara roh dia mengetahui bahwa ada di antara jemaat-jemaat tidak sungguh-sungguh untuk menegakkan imannya, tidak sungguh-sungguh menerima keselamatan, melakukan keselamatan yang telah dia terima. Bahkan banyak yang bermain-main terhadap pengajaran-pengajaran yang ada pada masa itu. Karena banyaknya filsafat-filsafat dari luar, banyaknya pengajaran-pengajaran dari nenek-nenek moyang mereka yang adalah penganut animisme, penganut penyembah dewa-dewa. Ya. Hidup kita ini berada di tengah-tengah lingkungan kita. Hidup orang-orang Kristen berada di tengah-tengah lingkungan di mana ia ada. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita akan melihat secara kasat mata, dengan mata kepala kita ini sendiri akan melihat bagaimana karakter-karakter manusia yang sekularis di sana semua, secara duniawi, yang beragama ada, yang tidak beragama ada, yang penyembah berhala ada, yang Kristen juga ada, Kristen taat juga ada, Kristen KTP juga ada, Kristen yang tidak pernah ke gereja juga ada, Kristen yang menghalalkan segala cara juga ada. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, kita akan melihat segala sesuatu itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan. Dan hal inilah yang terjadi di jemaat Korintus. Ada yang terseret hidupnya dualisme, masuk kepada pengajaran-pengajaran yang tidak benar, masuk mengikuti perintah-perintah manusia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, bahwa keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita oleh pengorbanan Kristus di Golgota, oleh darah Yesus yang tercurah di Golgota, menyucikan, menguduskan, mengampuni seluruh dosa kita. Puji Tuhan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Yesus sudah mengatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Di Korintus terjadi pengajaran yang bertentangan, bahwa keselamatan tidak hanya di dalam Yesus Kristus.
Kristus. Bahwa keselamatan ada juga dari yang lain-lain. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, ini akan diperhadapkan di dalam kehidupan kita, di dalam tengah kita. Jadi yang diinginkan oleh gereja di tengah-tengah kehidupan umat jemaat, supaya jemaat bisa dewasa secara rohani. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jemaat dewasa secara rohani, secara jasmani jemaat sudah dewasa. Yang sudah usia 18 tahun ke atas kan sudah dewasa. 17 tahun ke bawah, ya masih dalam pembinaan. Yang terjadi di Korintus justru dari tengah-tengah umat yang dewasa yang diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Terpengaruh dengan kehidupan sosial yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kepada kita diingatkan melalui firman hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dan takut dan gentar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita mengatakan kita taat beribadah, kita taat kepada Tuhan, kita taat kepada firman, maka harus ada bukti nyata realitas hidup kita yang bisa kita saksikan di tengah-tengah umat jemaat, yang bisa kita saksikan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah sekitar, bahwa apa yang kita lakukan di dalam hidup kita adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Injil kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Jemaat Korintus ditemukan ikut di dalam ibadah, ikut di dalam gereja, di sidang yang didirikan oleh Rasul Paulus, tetapi ikut juga di dalam persekutuan-persekutuan yang tidak benar di luar. Ikut juga mengikuti penyembahan-penyembahan berhala di luar. Ikut juga terpengaruh dengan karakter-karakter yang tidak benar, yang bertentangan firman Tuhan di luar. Tetapi di dalam jemaat dia juga hadir. Bapak Ibu saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan, seolah-olah menunjukkan ketaatan kepada firman Tuhan, tetapi ketaatan juga kepada ketidakbenaran. Ini tidak bisa, Bapak Ibu. Keselamatan di dalam Yesus tidak perlu ditambah-tambah dengan yang lain-lain. Haleluya. Haleluya. Tidak perlu. Bagaimana yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan takut dan gentar? Takut dan gentar di sini adalah takut apabila tidak melakukan kebenaran. Puji Tuhan. Takut apabila tidak melakukan kebenaran.
takut apabila melanggar firman Tuhan. Ini takut apabila tidak melakukan firman Tuhan. Maka disinilah kita memperlihatkan diri kita, siapa kita sebenarnya, bagaimana iman kita sebenarnya. Apakah kita sudah memiliki iman yang teguh, kokoh, kuat, mandiri, atau kita masih memiliki iman yang dicontohkan kepada bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir yang keperluannya adalah susu, belum makanan keras. Tidak tahan perutnya dengan makanan keras karena dia masih bayi. Tetapi umat yang dewasa, umat yang sudah bertumbuh imannya, kuat kokoh, bukan lagi susu yang dikonsumsi, tetapi makanan keras. Puji Tuhan, puji Tuhan. Maka dengan iman yang kokoh, ketika diperhadapkan di dalam keadaan dunia luar, dengan kerasnya kehidupan, striking. Dengan kerasnya keadaan yang mendesak, dengan kerasnya situasi kondisi, mencoba untuk meruntuhkan imanmu, untuk mengalahkan imanmu, karena engkau menerima firman yang kokoh, kuat, keras, makanan yang keras, membuat engkau berdiri kokoh, kuat, teguh, karena engkau berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus itu. Puji Tuhan, haleluya. Di sana itu maksudnya takut dan gentar. Ya. Di dalam imannya Rasul Paulus, dia bisa merasakan ketidakhadirannya di dalam sidang-sidang yang dia buka. Ada hal-hal seperti itu yang tidak serius, yang tidak taat. Tetapi ketika dia hadir sebelum di penjara, semuanya serba taat. Semuanya takut dan gentar. Semuanya serba taat. Disinilah Rasul Paulus menegakkan secara fisik tidak hadir. Haruslah lebih taat, beriman, menegakkan kebenaran ketika tidak hadir. Puji Tuhan, puji Tuhan. Secara jasmani tidak hadir, tetapi secara roh Yesus hadir setiap saat. Yesus hadir kuasanya di mana-mana untuk melihat orang-orang percaya. Puji Tuhan. Oleh karena itulah di Mazmur dikatakan, mataku tertuju kepadamu. Puji Tuhan. Mataku tertuju kepadamu. Jadi jemaat yang di Korintus yang mencoba untuk bermain-main itu belum dewasa keimanannya, yang mengira Rasul Paulus tidak
tidak melihat, maka dia bisa bermain-main di dalam hidupnya. Kaum bapak bisa bermain-main di dalam hidupnya. Kaum ibu bermain-main di dalam hidupnya. Pemuda-pemudi bermain-main di dalam hidupnya. Kan ada Tuhan. Ada Yesus yang telah naik ke surga. Dari surga melihat, memandang segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Maka yang diharapkan Rasul Paulus di sini, biarlah kamu kuat dan taat, takut dan gentar, sekalipun aku tidak hadir, sekalipun aku di dalam penjara. Bukanlah bersandar kepada, kata Rasul Paulus. Jadi jemaat jangan bersandar kepada manusia, ya, tetapi bersandarlah kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada Juru Selamat itu. Haleluya, haleluya. Di sini, ini yang dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Mungkin kita sering mendengarkan, ya, dikatakan kerjakanlah keselamatanmu, kerjakanlah keselamatanmu. Apa yang mau saya kerjakan? Mana yang saya kerjakan? Bukan itu. Kerjakan keselamatanmu adalah takut dan gentarlah kepada Tuhan, takut dan gentarlah kepada firman Tuhan. Ya, ikutilah apa yang diarahkan firman Tuhan. Lakukanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Di sana, Bapak Ibu. Ya. Jadi walaupun di mana saja Bapak Ibu, di pekerjaan masing-masing, ya, di perjalanan, di rumah, di mana saja, ketika rasa takut dan gentar ini melekat di dalam hati, karena kita yakin dan percaya hidup kita terus dilihat oleh Tuhan, ya, maka rasa takut dan gentar itu, melakukan firman itu, mengerjakan keselamatan itu akan tetap ada di dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Puji Tuhan. Tidak ada lagi waktu iblis, waktu roh jahat untuk menang atas diri kita. Tidak ada. Jangan pernah, never. Itulah yang disebut dengan hidupmu berkemenangan. Hidup kita berkemenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Satu Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya 1, 2, 3 ya. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Puji Tuhan. Mulai dari ya 4, 1, 2, 3 ya. Barang siapa ya? Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Lihatlah apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tadi untuk mengerjakan keselamatan takut dan gentar. Ketika kita menaikkan pujian, menaikkan lagu-lagu
pujian kepada Tuhan di dalam pernyataan iman. Aku mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang dikatakan cinta Yesus, inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, bahwa kita mengenal Yesus, bahwa kita cinta Yesus, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Puji Tuhan. Di sini Bapak Ibu yang mengatakan cinta Yesus. Ketika sudah melekat di dalam dirimu, mengatakan cinta Yesus, bahwa dirimu, kita semua jemaat gereja menuruti. Lihat di sini kata menuruti, turut, bukan mengabaikan, tapi menuruti perintah-perintahnya. Haleluya. Perintah Tuhan itu ada dua jenis. Menyuruh melakukan, kedua menyuruh tidak melakukan. Menyuruh melakukan yang sesuai dengan kebenaran, dan yang kedua menyuruh tidak melakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Puji Tuhan. Ini menuruti. Ini Bapak Ibu menuruti. Maka kita semua akan merasakan terus pertumbuhan-pertumbuhan iman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu nanti akan merasakan sesuatu yang aneh jika melanggar firman Tuhan. Bisa-bisa Bapak Ibu tidak bisa tidur kalau melanggar firman Tuhan. Saya tidak bisa tidur kalau melanggar firman Tuhan. Karena apa? Sudah melekat, sudah mendarat daging, sudah imanen di dalam bahwa kita adalah pelaku firman. Haleluya. Itu ya, menuruti perintah-perintahnya. Apa? Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Lihat. Pengenalan kita terhadap manusia adalah berbeda dengan pengenalan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau pengenalan kita kepada manusia, oke, bisa kita mengenal secara jasmani. Kita mengenal karena kita bisa melihat gambarnya, image. Kita mengenal karena pernah bertemu sekali. Kita mengenal karena orang memberitakannya. Kita mengenal banyak hal. Dan kita tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Kita tidak peduli apa yang dia katakan. Kita tidak mau menuruti apa yang dia sampaikan. Itu mengenal orang. Itu mengenal yang di dunia ini. Tetapi mengenal, dimaksud dengan mengenal Tuhan, bukan seperti itu. Bukan mengenal pemberitaan bahwa Yesus dari surga Roh Kudus turun ke dunia menjadi manusia, mengambil rupa sebagai hamba, taat sampai mati di kayu salib mengampuni dosa. Selesai. Firman-Nya, Injil semuanya aku tidak mau tahu. Hidupku adalah hidupku. Aku adalah aku. Kamu adalah kamu.
Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Itu bukan pengenalan yang benar kepada Tuhan. Ya. Pengenalan yang benar kepada Tuhan di sini dikatakan adalah melakukan perintah-perintahnya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, di sana. Jadi sekalipun bertentangan kehendak kita, kemauan kita tentang perintah Tuhan, terhadap perintah Tuhan, tapi kita rela melakukan perintah Tuhan itu. Sekalipun bertentangan di dalam hati kita. Ini namanya memikul salib. Amin. Memikul salib. Engkau harus menyalibkan tubuh kedaginganmu. Karena tubuh kedagingan menginginkan kedagingan. Tetapi tubuh yang dari roh menginginkan hal-hal yang rohani. Puji Tuhan. Di sana. Karena tubuh kita ini dari tanah, dari dunia, menginginkan hal-hal duniawi. Tapi ketika kita dilahirkan kembali dari roh kudus, kita tidak dilahirkan kembali melalui baptisan. Kita tidak hanya lahir lagi sebagai manusia di dalam daging, tetapi kita dilahirkan kembali dari roh dan firman. Puji Tuhan. Maka inilah yang membawa kita. Inilah yang sanggup menyalibkan kedagingan kita. Ya, menyalibkan kedagingan, keinginan daging. Sehingga apa yang menjadi keinginan kita adalah keinginan roh. Kalau keinginan roh tidak bertentangan dengan Yesus. Karena roh itu adalah roh Yesus sendiri. Mana mungkin roh Yesus, roh kudus bertentangan dengan Yesus sendiri? Tidak mungkin. Dia adalah pribadi yang sama. Haleluya. Haleluya. Maka jemaat kuat. Ketika jemaat diperhadapkan dengan berbagai masalah-masalah kehidupan ini, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah-masalah yang lain seperti masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah mertua, masalah pekerjaan, masalah bisnis, semua. Maka Bapak Ibu akan tahan menghadapi masalah di dalam segala dimensi, dalam segala sisi. Karena Yesus berkuasa atas seluruh dimensi yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Yesus berkuasa. Tidak ada satu kuasa pun yang tidak tunduk, ya, kepada kuasa Yesus. Tidak ada. Baik secara daging maupun secara roh. Tidak ada. Oleh karena itulah kita terus dibangun. Jemaat dibangun mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, kaum bapak, kaum ibu, semua. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Semua dibangun. Semua masuk kepada pelaku firman, menuruti perintah-perintahnya. Puji Tuhan. Maka jemaat adalah jemaat yang kokoh. Kalaupun datang badai di tengah-tengah dunia ini, datang banjir di tengah-tengah dunia ini secara roh, datang masalah, engkau tidak akan runtuh. Kaum bapak tidak akan runtuh. Kaum ibu tidak akan runtuh. Pemuda-pemudi tidak akan runtuh.
Ini pemuda-pemudi yang rentan karena masuk transisi dari remaja mau ke pemudi, pemudi mau ke dewasa. Ya, hidupnya masih terombang-ambing. Apa yang dilihat itu yang mau dicontoh. Sama seperti yang di Korintus tadi. Apa yang ada di lingkungan itu yang dicontoh, diikuti. Padahal firman pengajaran sudah ada. Ya. Sehingga kalau pemuda-pemudi kokoh kuat, tidak akan ada lagi kenakalan remaja ditemukan dari tengah-tengah gereja, dari tengah-tengah jemaat, dari tengah-tengah pemuda-pemudi. Karena semua turut firman. Kalau kaum bapak sudah menuruti firman, tidak ada lagi ditemui di tengah-tengah jemaat kaum bapak yang menyimpang. Kaum bapak yang tidak mengasihi suami, tidak mengasihi istri, tidak mengasihi anak-anak. Kalau kaum ibu semua turut kepada firman, kaum ibu pun sudah ditemukan, sudah dilihat di dalam kesaksian hidupnya bahwa kaum ibu adalah ibu yang mengasihi suami, mengasihi anak-anak, mengasihi keluarga. Puji Tuhan, semuanya terbangun. Disinilah kekuatan itu ada. Dibangunlah mesbah doa di tengah-tengah keluarga. Mesbah doa. Karena itulah pertahanan di tengah-tengah keluarga. Puji Tuhan. Saling mengingatkan. Ya. Saling mendoakan. Di sini. Ininya ciri-ciri kekristenan. Ya. Supaya kuat, kokoh. Baik Bapak Ibu, bagaimana pelaksanaan, lakukanlah, kerjakanlah keselamatanmu. Kita lihat dari Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, sudah? Satu, dua, tiga, ya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita apa? Mengucap syukur. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di sini jemaat-jemaat sudah dimasukkan dalam satu kerajaan apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jangankan terkalahkan, tergoncangkan pun tidak. Bagaimana mau kalah? Digoncang pun tidak bisa. Kokoh. Ya. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan surga yang tidak bisa digoncang oleh dunia, yang tidak bisa digoncangkan oleh roh awang-awang, yang tidak bisa digoncangkan roh Lucifer. Puji Tuhan. Engkau telah menerima kerajaan itu. Di dalam Yesus, di dalam nama Yesus, jemaat dan gereja dan keluarga-keluarga sudah menerima kerajaan itu yang tidak tergoncangkan. Ketika dirimu sudah melakukan firman, menuruti firman, ada persekutuan di dalamnya, ada mesbah doa di dalamnya.
Ya. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu dimanifestasikan di dalam kehidupan keluarga dan di keluarga, di dalam kehidupan kita bersama. Sebagaimana kerajaan surga yang tidak bisa digoncangkan oleh kuasa apapun, demikian juga kita di dalam kesaksian hidup kita di tengah-tengah dunia ini tidak akan tergoncangkan karena ada kuasa yang lebih dahsyat, yang lebih kuat, yang lebih kokoh di dalam dirimu, di dalam jemaat, di dalam gereja, yang dapat mengalahkan segala kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan ke sebelahnya, kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan. Aminkan itu. Amin. Telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka jangan goncang dirimu. Banyak orang tahu yang, banyak Kristen tahu yang imannya goncang. Baru masalah sedikit aja udah goncang imannya. Ya. Tidak kokoh. Ini refleksi, gambaran ada di tengah-tengah kita. Tengah-tengah jemaat semuanya. Bagi kita semua dimanapun berada kita, dan yang di Malaysia semuanya, atau di mana saja berada, firman ini sangat penting sekali, membuktikan keteguhan imanmu, membuktikan kekokohan imanmu. Oleh karena itu jangan takut terhadap masalah. Jangan, hadapilah masalah itu di dalam iman. Hadapilah segala permasalahan di dalam dengan kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Maka engkau tidak akan tergoncangkan. Kita tidak akan tergoncangkan. Ya. Haleluya. Dan beribadah. Nih. Dan beribadah kepada Tuhan sesuai dengan cara yang berkenan kepadanya. Lihat. Tadi bersyukur tadi. Kalau yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, maka di dalam hidupnya ada senantiasa rasa bersyukur. Puji Tuhan. Maka naikkan senantiasa rasa syukurmu. Bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Bersyukur atas kasih setianya, bersyukur atas anugerah yang diberikan, bersyukur atas nikmat yang diberikan, bersyukur atas berkat yang diberikan. Ini hidup orang percaya seperti ini. Ini yang dikatakan tadi di dalam Korintus tadi, mengerjakan keselamatan itu. Ya, sesuai dengan cara yang berkenan. Beribadah. Semua beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bukan dengan beribadah dengan kemauan sendiri-sendiri. Jangan seperti yang dikatakan tadi, yang disinggung di jemaat yang ada di sidang Korintus. Datangnya dia ke gereja, beribadahnya dia ke gereja, ke sinagog. Tetapi beribadah juga dia ke roh jahat. Ini bukan cara yang benar. Beribadah juga ke berhala-berhala. Bukan cara yang benar. Menyerahkan dirinya juga kepada kebinasaan. Bukan cara yang benar. Sudah dikatakan oleh Tuhan, tubuhmu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Bukan dengan cara yang
kemauan manusia, kemauan orang lain, kemauan pengajaran lain yang sesuai berkenan kepadanya, kepada Tuhan, kepada Yesus. Oleh karena itulah makanya dikatakan di dalam Yohanes 4, sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Ada kebenaran. Yesus adalah kebenaran itu. Berarti yang sesuai standar Yesus, itulah kebenaran. Yesus berkata, akulah kebenaran dan hidup. Akulah kebenaran dan hidup. Jalan yang lurus. Dialah. Tidak ada yang sampai kepada dia kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Ini cara yang berkenan di dalam beribadah, menyembah. Bersaksi di tengah-tengah ini. Dengan hormat dan takut. Di Korintus tadi dengan takut dan gentar. Puji Tuhan. Di sini dikatakan dengan hormat dan takut. Haleluya. Di sini kesamaannya sambung menyambung. Hidup orang yang benar. Hidup orang yang berkenan kepada Tuhan. Melakukan, mengerjakan keselamatan itu. Haleluya. Haleluya. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, takut dan gentar, menuruti perintah Tuhan, apa next? Kita lihat di Mazmur 145. Dan 18. Inilah yang Bapak Ibu rasakan di dalam hidup sehari-hari nantinya. Mazmur 145, 17-18. Tuhan itu, T-U-H-A-N huruf besar semuanya. Tuhan itu adil, 1, 2, 3 ya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat di sini. Tuhan dekat pada setiap orang. Kata dekat di sini Bapak Ibu menunjukkan keintiman hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan, the intimate relationship, ya. Tuhan dekat, intim pada setiap orang yang berseru, pada setiap orang yang melakukan firman, pada setiap orang yang menuruti, pada setiap orang yang takut dan gentar, pada setiap orang yang hormat dan gentar, pada setiap orang yang telah diberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Supaya ini Bapak pahami, Bapak Ibu semua, pemuda-pemudi, remaja, paham benar, tahu engkau yang telah melakukan tadi oleh karena iman kepada Yesus. Ada rasa syukurmu. Dekat Tuhan
Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru, kepada setiap orang yang kita katakan tadi semuanya. Ya, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah jauh. Manusia ini yang kadang jauh. Satu minggu yang lalu ada datang ke rumah, tapi si X lah. Sampai malam setengah 12 atau setengah 11 lagi. Dia katakan begini, aku sempat marah kepada Tuhan. Sampai kubilang dalam doaku, pembohongnya kau Tuhan. Dibilang gitu. Karena realitas kehidupan yang diinginkan tidak sesuai dengan yang didapat. Tidak sesuai dengan yang didapat. Terjadi kekecewaan. Terjadi kekecewaan. Kalau sudah sempat terjadi seperti ini dan tidak ada pemulihan dan tidak ada metanoia, ini parah. Jadi antikris pun bisa seperti ini. Ya, orang-orang yang patah hati, patah iman. Untunglah kuasa Roh Kudus berbicara, menyadarkan. Puji Tuhan. Ibu Gembala bilang begini. Oke, sekarang lepaskanlah dulu. Bebaskanlah dulu Tuhan bekerja. Blankkan dulu rohmu. Roh kalian blankkan. Ya. Biarkan Tuhan bekerja. Jangan-jangan kalau kau begini terikat di sini dengan yang kau harapkan ini, imanmu tidak bisa bertumbuh. Engkau tidak bisa bersaksi. Engkau begini. Jadi apa yang ada sekarang, lepaskanlah dulu. Karena kami pun pernah mengalami hal yang sama. Yang menjadi milik bagian kami, kami lepaskan kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami lepaskan. Bebaslah engkau bekerja di dalam hidup kami. Bebaslah engkau bekerja. Begitu rupanya. Iya. Supaya engkau melihat kebesaran kemuliaan Tuhan yang akan terjadi bagimu. Maka mulailah segala sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam pimpinan Tuhan, maka engkau akan berhasil di situ. Puji Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan itu bukan milik bagianmu, Tuhan berkata engkau tidak bisa dibangun di atas itu, atau sebaliknya, ketika engkau melepaskannya, maka Tuhan memberikan berlipat ganda yang tidak engkau ketahui. Puji Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan goncang. Baru kegoncang seperti itu sudah mengatakan pembohongnya kau Tuhan. Di mana ada tertulis di Alkitab pembohong Tuhan? Enggak ada. Tuhan benar. Ya dan amin. Dia adalah kebenaran. Tapi kadang-kadang ketika Tuhan membawa kita kepada maksud Tuhan yang sesungguhnya, kita merontak. Kita tersakiti. Ya. Tetapi ketika kita bebaskan Tuhan bekerja, lihat. Kuasanya menyertai kita. Lebih dari yang engkau pikirkan pun Tuhan berikan. Puji Tuhan. Di sini Bapak Ibu rahasianya mengikut Tuhan ini. Ketaatan tadi. Jangan engkau terguncang kalau terjadi hal-hal di luar kehendakmu.
Maksud Tuhan di situ supaya segala lapung-lapung, bahasa Batak lapung apa, bahasa Indonesianya lapung. Orang-orang yang sudah agak berumur lah mengertinya. Anak-anak muda ini nggak tahu apa lapung, karena dia padi pun nggak dikenalnya. Apa lapung? Ampas, sekam ya, sekam-sekamnya. Biji padi yang kosong. Biji padi kan merundukan kalau penuh dia, baru ada yang bijinya kosong, nggak penuh. Yang kosong itulah lapung. Ya. Kalau Tuhan menggoncangkan kita supaya keluar ampas-ampasnya tadi, apa tadi? Yang kosong-kosong tadi, yang tidak bernilai tadi dari hidup kita. Ngapain tidak bernilai tapi mengotori hidup kita? Digoncang dibuang, tapi kita tidak akan pernah runtuh. Puji Tuhan. Hanya goncangan ini, ya, pernah runtuh. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, masih banyak sebenarnya firman yang mau saya sampaikan sehubungan dengan mengerjakan keselamatan ini. Kuat kokoh, takut dan gentar, hormat dan gentar. Yang terpenting Bapak Ibu semua pemuda-pemudi tahu Tuhan dekat pada kita semua. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat bagi orang yang takut dan gentar. Haleluya. Maka dirimulah yang menggoncang dunia, bukan engkau yang menggoncang. Kitalah yang menggoncang dunia. Haleluya. Dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu, dalam keluargamu, di dalam anak-anakmu, di dalam pekerjaanmu, dalam ekonomimu, di dalam kesehatanmu, dan segala dimensi-dimensi yang lain. Ya, dan kau akan senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih setianya selama-lamanya. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Semua jemaat bangkit berdiri, yang di rumah masing-masing, di hostel masing-masing bangkit berdiri, kecuali yang sakit di tempat tidurnya boleh tetap berbaring. Haleluya. Haleluya. Ku jadikan hati ini. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Firman-Mu memberi kekuatan kepada kami siang hari ini. Kami kokoh kuat, tidak tergoncang. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Bapa. Terima kasih, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Ku berikan hidup ini untuk sekali lagi dari awal, ku jadikan, haleluya, hati ini, ku jadikan hati ini untuk kemuliaan-Mu, ku serahkan hidup ini untukmu Bapa-Ku. Benar Tuhan, dan hati inilah baik Tuhan. Kami lagi semuanya Bapa. Haleluya. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Haleluya. Oh haleluya. Senantiasa Kau
asing saja. Firman yang dahsyat, firman yang luar biasa yang berbicara kepadamu siang hari ini. Terima, terima. Haleluya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan tenang, menuruti perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Karena yang melakukan perintah Tuhan lah yang cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau tidak akan tergoncang, sebab engkau menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Maka hidupmu tidak akan tergoncangkan oleh keadaan dunia, oleh keadaan situasi, oleh karena Tuhan. Karena di hatimu, di hidupmu, di bawah firman bernaung, kuasa Tuhan kebenaran bernaung. Mazmur berkata bahwa Tuhan dekat, 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 dekat kepada orang yang berseru kepada Tuhan, kepada orang yang dikasihi, kepada orang yang takut akan dan tetap melakukan firman, kepada orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, kepada orang yang menjaga hidupnya di dalam kebenaran. Haleluya. Naikkan doamu kepada Tuhan, naikkan penyembahmu kepada Tuhan, dan kau mengatakan merasakan nama Tuhan berkarya di dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Di hati besar kepada Yesus, kepada kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus yang membangun kami senantiasa dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, Engkau berkata senantiasa bersyukur dan bersyukur, bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama di atas segala nama, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha mulia. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang berkata Tuhan dekat kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat kepada orang-orang yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan dekat kepada kami semua. Tuhan yang membangun mesbah doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dekat kepada yang menuruti firman Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami sadar akan hal itu. Haleluya, haleluya. Matamu tertuju kepada kami Tuhan.
tertuju kepada umat ini, dimanapun umat berada, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Oh, haleluya. Kami semakin kuat, kami semakin kokoh berjalan di dalam kehidupan ini Tuhan, bersama dengan Tuhan, bersama dengan kuasa Yesus, bersama dengan kuasa Roh Kudus yang terus menopang kami, yang terus Bapa mengajar kami terus. Terima kasih, syukur bagimu, terpujilah Tuhan yang Maha Besar. Kami terima firman-Mu siang hari ini Tuhan, firman-Mu yang memerintahkan kami untuk melakukannya, dan firman-Mu yang memerintahkan kami untuk tidak melakukan yang bertentangan dengan kebenaran. Terima kasih, syukur bagimu, Raja kebenaran. Biarlah kuasa-Mu melingkupi seluruh umat jemaat Tuhan dimanapun berada. Yang tidak hadir pada hari ini, kami tidak tahu di mana mereka Tuhan, tapi Tuhan tahu, Tuhan lawat semua. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada yang berbeban berat, bebannya diangkat dalam nama Yesus. Terima kasih seluruh umat jemaat di rumah masing-masing yang mengikuti melalui live streaming di Malaysia. Tuhan yang menyertai mereka semua di Jakarta atau di mana saja dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, Engkau Tuhan yang melindungi kami, Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan yang mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur untuk sampai saat ini, kalau penanganan penyakit-penyakit COVID-19 ini Tuhan boleh dengan baik ya Tuhan. Biarlah Kau terus menyatakan hikmat bijaksana-Mu Tuhan, turunkan kepada penguasa-penguasa, kepada orang-orang yang berkompeten Tuhan, yang diberikan tugas untuk itu Tuhan Yesus. Terima kasih supaya negara kami ini cepat pulih, negara kami ini cepat di dalam keadaan aman dari segala sakit penyakit, aman dalam keadaan ekonomi dan semuanya. Karena Engkau Tuhan mendengarkan doa kami Bapa. Terima kasih, syukur bagimu, terpujilah nama-Mu Bapa yang Maha Besar. Dan kami berdoa untuk pemerintahan ini Tuhan boleh terhindar Tuhan dari segala ketidakbenaran. Tapi semua takut dan gentar kepada Engkau Tuhan. Seperti kami umat jemaat-Mu takut dan gentar kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintah. Syukur bagimu, mulialah Engkau Tuhan, kekalah Engkau di dalam hidup kami, gereja-Mu di tengah-tengah umat jemaat. Terpujilah nama-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Yesus Kristus Yeshua HaMashiach, kasih dari Bapa di dalam surga, Yahweh Elohi Adonai, dan persekutuan Roh Kudus, Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, menyertai, memberkati, melindungi segenap umat dimanapun berada, hari ini sampai selama-lamanya, hingga Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
diberkati dan dilindungi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga. Surga itu alam bagi jiwa, merasakan kasihnya di tengah badai yang berat. Dari awal, cita surga itulah kekuatan bagi jiwa, merasakan suka rasanya dialukan badai yang berat.